Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari orang-orang yang berhati jahat. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Dan semoga yang subscribe channel ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Hari ini, aku ingin bercerita tentang seorang perempuan tangguh dari Ponorogo. Bernama Sarijam, perempuan sederhana yang hidupnya penuh perjuangan dan pengkhianatan. Namaku Sarijam, tapi semenjak aku merantau ke luar negeri, orang-orang memanggilku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Ponorogo, Jawa Timur. Hidupku sederhana. Aku tinggal bersama ibuku di rumah tua peninggalan almarhum bapak. Sejak kecil, aku sudah terbiasa bekerja keras. Saat teman-teman seusiaku bermain, aku justru membantu ibu berjualan di pasar. Ibu selalu berkata, "Sari, hidup itu harus kuat. Jangan gampang menyerah. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus berani berjuang." Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Sampai sekarang, beberapa tahun lalu, aku menikah dengan seorang lelaki satu RW denganku. Namanya Lasito. Di awal pernikahan, Lasito tampak baik. Ia rajin ke masjid, ramah dengan tetangga, dan selalu bilang ingin membangun keluarga sederhana yang penuh kasih. Aku percaya padanya sepenuh hati. Karena bagiku, cinta dan kepercayaan adalah dasar sebuah rumah tangga. Namun, kehidupan setelah menikah tidak seindah yang kubayangkan. Lasito sering berpindah pekerjaan, penghasilan tidak menentu. Sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Aku sempat berpikir untuk mencari kerja tambahan, tapi di kampung, kesempatan itu sulit. Sampai suatu malam, aku berbicara dengan ibu. "Bu, bagaimana kalau aku kerja ke luar negeri, jadi TKI? Aku dengar di Hong Kong gajinya lumayan besar, bisa buat bangun rumah dan bantu ibu." Ibu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Kalau itu jalanmu, Nak, Ibu ikhlas. Asal kamu jaga diri dan jangan lupa pulang." Keputusan itu tidak mudah. Aku tahu, meninggalkan ibu dan suami bukan hal ringan. Tapi aku juga tahu, tanpa keberanian, kami tidak akan keluar dari kesulitan. Dan disinilah awal cerita panjang hidupku dimulai. Dari kampung kecil di Ponorogo, menuju negeri orang yang penuh tantangan dan air mata. Aku tidak pernah tahu bahwa suatu hari, rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata justru akan menjadi sumber luka paling dalam hidupku. Sejak hari aku memutuskan untuk menjadi TKI, malam-malamku tak lagi tenang. Aku sering menatap langit dari beranda rumah, membayangkan bagaimana rasanya hidup jauh dari keluarga. Lasito awalnya menolak. Katanya, "Ngapain jauh-jauh ke luar negeri, Sari? Nanti kalau kamu kenapa-kenapa." Aku nyesel, tapi aku tahu. Kata-katanya bukan karena sayang, melainkan takut kehilangan kendali. Karena setiap kali aku bicara soal keuangan, dia selalu mengelak, seolah masalah rumah tangga ini bukan tanggung jawab bersama. Aku berusaha lembut padanya. "Mas, ini demi kita. Aku cuma mau bantu, biar hidup kita lebih baik." Ia akhirnya mengangguk, pura-pura mendukung. Padahal, aku bisa lihat matanya tidak benar-benar ikhlas. Tapi tekadku sudah bulat. Dengan bantuan tetangga yang pernah kerja di luar negeri, aku mendaftar ke agen resmi. Prosesnya panjang. Ada pelatihan, pemeriksaan, dan surat izin dari suami serta orang tua. Aku masih ingat hari itu. Aku menandatangani berkas sambil bergetar. Ibu memelukku erat. Suaranya pelan, tapi tegas. "Sari, kamu pergi bukan untuk lari, tapi untuk berjuang. Jangan lupa siapa dirimu dan untuk apa kamu bekerja." Hari keberangkatanku tiba. Aku berangkat ke bandara diantar ibu dan Lasito. Ibu menangis sesenggukan, sementara suamiku hanya diam, wajahnya datar. Tak ada pelukan hangat, tak ada ucapan hati-hati. Tapi aku menahan semuanya. Aku percaya, ketika niat baik dijalani dengan doa,
Tuhan pasti menjaga. Sesampainya di Hong Kong, aku langsung bekerja di sebuah keluarga kecil. Aku menjadi asisten rumah tangga, mengurus anak, dan memasak. Hari-hariku berat, tapi aku terus bertahan. Setiap kali capek, aku hanya ingat satu hal. Wajah ibuku yang sudah menua, dan rumah kami yang hampir roboh. Aku ingin ibu punya tempat tinggal layak, rumah yang nyaman di hari tuanya. Dari gaji pertamaku, aku kirim uang ke kampung. Nominalnya tidak banyak, tapi aku merasa bangga. Aku juga mengirim sedikit aleh-aleh untuk Lasito dan ibu. Dalam pesan singkatku, aku bilang, "Mas, tolong tabungkan ya uangnya. Nanti, sedikit demi sedikit, kita bangun rumah di tanah ibu." Lasito menjawab, "Iya, Sari. Biar aku urus semuanya. Kamu tenang aja, kerja di sana." Aku tersenyum waktu itu. Benar-benar percaya pada ucapannya. Aku tidak tahu, ternyata kalimat "biar aku urus semuanya" adalah awal dari bencana besar dalam hidupku. Hari-hariku di Hong Kong berjalan seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Pagi-pagi buta, aku sudah bangun, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu menjaga anak majikan yang masih kecil. Kadang, aku baru bisa istirahat malam hari, ketika semua pekerjaan selesai dan rumah sudah tenang. Namun setiap kali rasa lelah datang, aku selalu teringat wajah ibuku. Wajah keriputnya yang sabar menatapku ketika aku pamit dulu. Ingatan itu seperti bahan bakar yang membuatku kuat menahan rindu dan air mata. Aku belajar hidup hemat, tidak pernah jajan sembarangan, tidak ikut momen yang suka jalan-jalan mahal. Setiap dolar yang kuterima, sebagian besar kusisihkan untuk dikirim ke kampung. Dalam pikiranku, semakin banyak yang bisa kukirim, semakin cepat rumah itu berdiri. Setiap kali aku ke bank, aku menulis nama penerima dengan hati-hati. Lasito, di kolom pesan, aku selalu menulis, "Uang ini untuk bangun rumah dan kebutuhan ibu." Dan tiap kali transfer selesai, aku selalu merasa bahagia. Rasanya seperti satu langkah lebih dekat menuju mimpi yang selama ini kupegang. Beberapa bulan kemudian, Lasito mengirim kabar. Katanya, ia sudah mulai membangun rumah di tanah ibuku. Ia bahkan mengirim foto pondasi dan tumpukan batu bata. Aku menatap foto itu sambil menangis haru. "Terima kasih ya, Mas," tulisku. Akhirnya, doa kita terkabul. Lasito membalas singkat, "Iya, Sari, kamu kerja yang semangat. Nanti rumahnya cepat selesai." Waktu berjalan cepat. Aku sudah 2 tahun bekerja tanpa pulang. Majikanku baik, bahkan mengizinkan aku mengambil lembur agar bisa menabung lebih banyak. Di sela-sela waktu istirahat, aku sering menulis surat untuk ibu. Tapi beberapa bulan terakhir, suratku tak pernah dibalas. Aku pikir mungkin ibu sibuk atau sudah terlalu tua untuk menulis. Tapi hatiku kadang berdesir aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, aku duduk di balkon kamar majikan, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Aku berkata dalam hati, "Ya Tuhan, semoga semua ini tidak sia-sia. Aku hanya ingin membahagiakan ibu, punya rumah sederhana, dan hidup tenang saat pulang nanti." Aku tidak tahu, di saat aku memanjatkan doa itu, ada seseorang di kampung yang sedang menyiapkan pengkhianatan besar di balik rumah yang sedang dibangun. Dari hasil keringatku sendiri. Setiap awal bulan, hari yang paling kutunggu adalah saat gaji dibayarkan. Begitu uang itu kuterima, aku langsung menuju bank terdekat. Di sana aku menulis nama penerima dengan hati yang berdebar. Lasito. Sudah menjadi rutinitasku menabung sedikit untuk kebutuhan pribadi. Sisanya, kukirim ke kampung. Semua demi rumah impian yang ingin kutinggali bersama ibu. Aku selalu menulis pesan yang sama dalam selip pengiriman. "Mas, tolong jaga uang ini baik-baik. Bangun rumahnya perlahan. Yang penting kuat dan nyaman buat ibu." Setiap kali selesai mengirim, aku selalu menelepon Lasito lewat video call. Wajahnya tampak santai, tersenyum, seolah segalanya baik-baik saja. "Iya, Sari,
rumahnya udah mulai kelihatan bagus. Kamu kerja yang tenang aja. Aku urus semuanya. Suaranya terdengar meyakinkan. Dan aku percaya sepenuhnya. Aku bahkan sering menangis. Bahagia setiap kali ia mengirim foto perkembangan rumah itu. Dinding yang mulai berdiri. Jendela terpasang. Cat yang hampir selesai. Di sela-sela lelah bekerja. Aku selalu menatap foto rumah itu di layar ponselku. Kadang aku bicara sendiri. Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, Ibu bisa tinggal di rumah bagus. Rumah yang punya kamar luas, dapur bersih, dan halaman kecil untuk menanam bunga kesukaan Ibu. Majikanku sering tersenyum melihatku begitu semangat. You really love your family, Sari, katanya lembut. Aku hanya mengangguk sambil menahan air mata. Yes, ma'am. They are my life. Setiap rupiah yang kukirim adalah hasil dari keringat, luka di tangan, dan air mata yang kutahan setiap malam. Aku pikir itulah cinta yang nyata. Berjuang dari jauh untuk mereka yang kita sayang. Waktu berjalan begitu cepat. Rumah itu akhirnya selesai. Lasito mengirim foto rumah yang tampak megah. Catnya berwarna krem, atapnya merah bata, dan halaman depan tampak rapi. Aku menangis haru memandangi foto itu lama sekali. Akhirnya, Bu, rumah kita jadi juga, bisikku lirih. Aku berjanji pada diriku sendiri. Begitu kontrakku habis, aku akan pulang. Aku ingin memeluk Ibu, mencium tangannya, dan mengajaknya tinggal bersama di rumah yang kubangun dari hasil kerja kerasku. Aku tidak tahu, di balik foto indah itu, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Lasito. Sebuah kenyataan pahit yang belum siap kuterima. Bahwa rumah itu ternyata bukan lagi rumahku. Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah bertahan-tahan, bekerja di negeri orang, akhirnya rumah impianku benar-benar berdiri tegak di tanah milik ibuku. Lasito mengirim foto dan video rumah itu lewat pesan WhatsApp. Dari luar, tampak dinding berwarna krem lembut, jendela besar dengan tirai putih, dan pagar sederhana yang ku kenal dari desain yang dulu pernah aku gambar di buku catatan. Gimana, Sari? Cantik kan? Rumahnya udah jadi. Nanti kalau kamu pulang, tinggal isi perabot aja, katanya lewat video. Aku menangis saya di Jadenia malam itu. Rasanya semua kerja keras, semua air mata, semua rindu yang kupendam, akhirnya terbayar lunas. Aku teringat wajah ibuku. Pasti beliau bangga. Akhirnya bisa tinggal di rumah yang nyaman. Tak lagi bocor saat hujan. Tak lagi dingin saat malam. Dalam hatiku, aku bersyukur berkali-kali kepada Tuhan. Aku pikir inilah buah dari kesabaran. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat izin libur sehari. Aku gunakan waktu itu untuk membeli oleh-oleh dari Hong Kong, kain selimut lembut untuk ibu, dan baju koko untuk Lasito. Aku membayangkan wajah mereka tersenyum bahagia saat menerimanya nanti. Aku bahkan menulis surat kecil untuk ibu. Bu, sebentar lagi Sari pulang. Doakan Sari sehat terus, biar bisa peluk ibu lagi. Setiap kali berbicara dengan Lasito lewat telepon, ia terdengar semakin percaya diri. Sari, nanti rumah ini bisa kita jadikan usaha juga. Kamu nggak usah kerja jauh-jauh lagi. Biar aku yang lanjut di sini. Kalimat itu membuatku semakin yakin kalau suamiku benar-benar berubah. Lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Aku tak pernah menyangka di balik suara lembut itu tersimpan niat jahat yang pelen-pelen menggigit. Sampai akhirnya kabar tak terduga datang. Suatu sore, temanku sesama TKI yang baru pulang dari Indonesia menelpon. Sari, aku harus bilang sesuatu. Jangan kaget ya. Suaranya terdengar ragu. Aku terdiam. Dada mulai sesak. Kenapa, Mbak? Tanyaku pelan. Ia menarik napas panjang. Rumahmu di kampung sekarang ditempati suamimu sama perempuan lain. Ibumu
diusir. Seolah dunia berhenti berputar. Telepon di tanganku bergetar. Tapi bukan karena sinyal, melainkan tanganku sendiri yang tak kuasa menahan emosi. Rumah yang selama ini kuimpikan untuk ibuku, rumah yang kubangun dari hasil keringat dan kerja keras bertahun-tahun, ternyata telah menjadi tempat bagi pengkhianatan. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Hanya suara jam di dinding kamar majikan yang terdengar, berdetak pelan, seperti menghitung detik-detik kehancuran hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata temanku terus terngiang di kepala, seperti paku yang menancap dalam-dalam di dada. Rumahmu sekarang ditempati suamimu sama perempuan lain, Sari. Ibumu diusir. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia salah lihat, mungkin cuma fitnah. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin kuat firasat buruk dalam hatiku. Akhirnya, aku memberanikan diri menelepon salah satu tetangga di kampung. Bu Rani, teman lama ibuku. Suara di seberang telepon terdengar hati-hati. Sari, kamu sabar ya nak. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dadaku makin sesak. Bu, tolong jujur aja. Apa benar ibu saya diusir dari rumah itu? Hening sejenak. Lalu suara itu terdengar lirih. Iya, nak, ibumu sekarang tinggal di rumah saudara jauh. Katanya, rumah itu sudah jadi milik Lasito. Sekarang dia tinggal di situ sama perempuan bernama Reni. Aku terdiam. Suara Bu Rani seperti hilang di telingaku. Dunia rasanya berputar. Dinding kamar terasa sempit. Aku berjongkok di lantai, menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Rumah yang aku bangun dengan penuh cinta ternyata berubah menjadi tempat bagi pengkhianatan. Aku membayangkan ibuku, perempuan tua yang sabar itu, diusir dari rumahnya sendiri, membawa beberapa pakaian dalam kantong plastik, berjalan pelan sambil menahan tangis. Sementara suamiku, lelaki yang pernah aku percaya, tertawa bahagia dengan perempuan lain di rumah hasil keringatku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menghubungi Lasito, tapi pesanku tak pernah dibalas. Nomornya bahkan tak aktif lagi. Aku menulis pesan panjang. Mas, apa benar kamu usir ibu dari rumah? Aku kirim uang untuk ibu, bukan untuk kamu hidup enak dengan perempuan lain. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan panjang yang membuat hatiku semakin hancur. Sejak hari itu, aku berubah. Aku tidak lagi menangis, tapi menyimpan dendam yang dalam. Setiap malam, aku bekerja lebih keras. Aku ingin pulang, tapi bukan untuk menuntut belas kasihan. Aku ingin pulang untuk menegakkan harga diriku, untuk membuat mereka tahu bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku mulai menabung lebih banyak. Aku diam-diam menyusun rencana kepulangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Dan dalam hatiku, aku bersumpah, rumah itu tidak akan mereka nikmati selamanya. Sejak kabar itu datang, hari-hariku di Hong Kong tak lagi sama. Aku tetap bekerja seperti biasa, tapi tubuhku hanya bergerak otomatis, sementara pikiranku terus melayang jauh ke kampung halaman. Setiap kali melihat rumah majikanku yang nyaman, hatiku teriris. Karena aku tahu, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulangku, kini dikuasai oleh orang lain. Kadang, aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Mataku sayu, pipiku semakin tirus. Apa salahku? Bisikku pelan. Aku cuma ingin membahagiakan mereka. Kenapa harus begini? Malam-malamku kini dipenuhi air mata dan doa. Aku berlutut, memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah, kalau ini ujianmu, aku terima, tapi jangan biarkan mereka berlama-lama menikmati hasil dari pengkhianatan mereka. Waktu berjalan, dan aku perlahan berubah. Aku bukan lagi Sari Jem yang mudah percaya. Setiap hari aku bekerja lebih keras, bukan demi uang semata, tapi demi menyiapkan sesuatu, rencana besar yang akan mengguncang hidup Lasito dan perempuan itu. Suatu sore,
Aku iseng membuka media sosial lewat ponsel teman sekamarku. Hatiku seperti disayat pisau saat kulihat sebuah unggahan dari salah satu warga kampung. Foto Lasito dan seorang perempuan berkerudung merah muda tersenyum mesra di depan rumahku. Captionnya, pasangan baru. Semoga langgeng selalu. Aku menatap foto itu. Lama, tanganku gemetar. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Air mataku menetes. Namun kini rasanya panas, bukan perih. Baik, Mas, gumamku pelan. Kamu pikir aku gak bakal pulang? Kamu pikir aku lemah? Tunggu saja, akan aku tunjukkan bahwa rumah itu lebih baik roboh daripada jadi tempat dosa kalian. Sejak hari itu, aku mulai merencanakan kepulangan diam-diam. Aku tak memberitahu siapapun, bahkan ibuku. Aku hanya menabung lebih banyak, mengurus surat kepulangan, dan menghapus semua jejak komunikasi dengan Lasito. Aku ingin membuat semuanya tampak tenang, sampai waktu yang tepat tiba. Setiap malam, aku menulis di buku kecilku, semacam catatan hati. Rumah yang dibangun dengan kebohongan tak pantas berdiri megah. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah hilang. Dan di balik setiap kalimat itu, ada satu niat yang semakin kuat berakar dalam jiwaku. Aku akan pulang, dan saat aku tiba di sana, tidak akan ada satu batu pun dari rumah itu yang tersisa. 3 tahun berlalu sejak aku pertama kali menginjakan kaki di Hong Kong. Aku sudah menabung cukup banyak, bukan lagi untuk membangun, tapi untuk mengakhiri sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Hari itu, aku memandang koper di sudut kamar asrama majikan. Di dalamnya, ada semua yang kupunya. Beberapa baju, foto ibuku, dan sedikit uang hasil kerja keras. Tapi yang paling berat bukan kopernya, melainkan beban di hatiku. Aku pamit dengan alasan sederhana. Majikan, kontrak saya sudah habis. Saya mau pulang. Ingin bertemu ibu. Majikanku tersenyum lembut. Tak tahu kalau kepulanganku bukan sekadar untuk bertemu keluarga, tapi untuk menuntaskan luka. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Dari Bandara Hong Kong menuju Surabaya, lalu naik bus menuju Ponorogo. Setiap kilometer yang kulalui, rasanya seperti menghitung kembali setiap tahun penderitaanku. Saat bus mulai memasuki desaku, mataku panas. Aku melihat sawah yang dulu sering kulewati bersama ibu. Jalan kecil di mana aku dan Lasito dulu berjalan berdua. Tapi semua itu kini terasa asing. Aku turun di ujung jalan, sengaja tak memberi kabar kepada siapapun. Aku ingin datang tanpa suara, seperti bayangan yang muncul di malam hari. Aku menyewa ojek dan berhenti jauh sebelum rumah itu terlihat. Aku berdiri di kejauhan, menatap rumahku dari balik pepohonan. Rumah itu masih berdiri kokoh, cat kremnya masih sama. Tapi di halaman depan, kini ada jemuran pakaian perempuan. Dan di teras, kulihat Lasito sedang duduk bersama seseorang. Seorang perempuan muda, berkerudung merah muda, tertawa di sampingnya sambil menyuapi minuman. Hatiku hancur, tapi air mataku tak keluar lagi. Entah kenapa, rasa sakit itu berubah menjadi dingin. Aku mengamati mereka lama sekali. Dari caranya tertawa, dari tatapan Lasito yang begitu nyaman di samping perempuan itu. Aku tahu, mereka tidak lagi merasa bersalah. Bagi mereka, aku hanyalah masa lalu. Dan rumah itu, rumah yang kubangun dengan peluh dan air mata, kini telah mereka jadikan tempat bersenang-senang. Malamnya, aku menginap di rumah seorang kenalan lama, Bu Rani, yang dulu memberitahuku kabar buruk itu. Ia kaget saat melihatku datang. Tapi aku hanya berkata singkat, Bu, tolong jangan bilang siapa-siapa kalau saya sudah pulang. Bu Rani menatapku lama. Sari, kamu mau apa, Nak? Aku tersenyum tipis. Saya cuma mau mengambil kembali apa yang dulu mereka rampas. Tapi bukan dengan tangan. Dengan cara yang tak akan mereka duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kampungku lagi.
Tapi bukan sebagai Sarijem yang lemah dan sabar. Aku pulang sebagai seseorang yang siap menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Semua rencanaku kusembar di lembar-lembar kecil yang kusimpan rapat di tas. Titik pertemuan. Waktu, nomor operator, alat berat yang kusewa lewat kenalan di pasar. Semuanya sudah kubayar lunas dari tabungan yang kutimbun selama bertahun-tahun. Aku bukan lagi wanita yang menangis di pojok rumah. Aku kini wanita yang membayar harga untuk mengambil kembali kehormatan yang direnggut. Malam sebelum hari-hari, secari kertas kecil itu kugenggam erat di bawah bantal. Aku tidak bisa tidur, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena perasaan campur aduk antara lega, tegang, dan dingin, seperti baja. Aku akan merobohkan bukan sekadar tembok batinku. Aku merobohkan kebohongan dan penghinaan yang mereka nikmati. Pagi-pagi buta, sebuah truk besar meluncur pelan masuk ke kampung. Di belakangnya, sebuah ekskavator terikat kuat. Sopirnya, pria parubaya dari kota sebelah, menunduk hormat ketika aku menyerahkan alamat dan kunci pagar. Kami tak bicara banyak. Aku hanya bilang satu kalimat. Tegas. Kerjakan sampai rata. Ia menatapku lama, mungkin menilai kebijaksanaan atau kegilaan di mataku. Lalu mengangguk. Kabar tentang kedatangan alat berat menyebar cepat. Dalam beberapa jam, warga berdatangan, sebagian mengerumuni sambil bertanya-tanya. Sebagian lagi hanya memandang dengan mata melebar. Wajah-wajah yang dulu akrab kini penuh bisik. Beberapa tetangga yang kukira berpihak padaku berdiri ragu. Aku sengaja memilih datang pagi, waktu orang-orang belum sibuk. Aku ingin momen ini menjadi saksi bukan hanya bagi Lasito dan Reni, tapi bagi seluruh kampung, bahwa ada batas kesabaran yang tak boleh dilampaui. Di teras rumah itu, kulihat Lasito keluar seperti orang kebingungan. Reni yang sedang menyapu berhenti seketika. Mata mereka bergonti-gantian menatap ekskavator, lalu ke arahku. Kenapa ada alat berat di sini? Teriak Reni. Suaranya pecah. Lasito tertunduk. Wajahnya pucat. Ia mencoba memasang muka tegas, tapi tangannya gemetar. Sari, apa maksudmu? Katanya, mencoba menyamarkan ketakutan dengan nada tanya. Aku berjalan pelan. Setiap langkah seperti gema yang memecah keheningan. Di belakangku, beberapa tetangga menunduk. Ada yang menahan napas. Ada yang bersorak kecil. Kalian yang tamak, suaraku terdengar jelas. Kalian duduk di rumah yang bukan milik kalian. Kalian usir orang tua saya. Hari ini, aku ambil kembali apa yang seharusnya milikku. Orang-orang terdiam. Sopir ekskavator menurunkan tuas. Mesin mendengung pelan, seperti napas panjang sebelum badai. Di dalam benakku, 1000 kenangan berlalu. Wajah ibu, tenaga yang kupakai di negeri orang, doa yang kupanjatkan di tiap malam dingin, semua itu berkumpul jadi satu. Tenaga yang membuatku tak ragu menatap bangunan yang akan diratakan. Ketegangan memuncak ketika seorang tetua kampung maju, mencoba menengahi. Ia memohon agar semuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi tatapanku tak goyah. Sudah terlalu lama kekeluargaan jadi topeng untuk pengkhianatan. Jawabku pelan, namun tegas. Mesin siap bergerak. Jemari sopir berada di tuas. Di depan rumah, Lasito dan Reni terlihat panik. Mereka berlari, memohon, merangkul, merendah, tapi suara mereka hanyalah gelombang kecil yang terpecah oleh deru mesin. Saat itu, detik-detik terasa hening, seakan seluruh kampung menahan napas menunggu apakah kebenaran akan ditegakkan atau cinta lama akan menangis lagi. Aku menatap rumah itu satu kali lagi, bukan dengan mata penuh dendam semata, tapi dengan segala beban yang pernah kupikul. Lalu kubisikkan pada diriku sendiri, jika harus roboh untuk menegakkan harga diri, biarlah mulai dari sini. Mesin mulai maju perlahan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan kuberitakan di bagian terakhir. Deru mesin ekskavator menggema ke seluruh kampung.
Suaranya berat, dalam, seperti gelegar amarah yang lama tertahan. Warga mulai berkerumun di pinggir jalan. Beberapa menutup mulut. Sebagian lagi berbisik, takut-takut. Di tengah semua itu, aku berdiri tegak, memandangi rumah yang pernah jadi impian. Kini hanya tampak seperti bangunan dingin, tanpa jiwa. Lasito berlari ke arahku. Wajahnya tegang. Sari, kamu mau apa? Ini rumah kita. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Rumah kita? Tuh, rumah ini aku bangun dari hasil kerja di negeri orang. Setiap batu di situ hasil keringatku. Tapi kamu isi rumah ini dengan dosa. Reni, perempuan yang dulu merebut segalanya, berdiri di belakang Lasito. Wajahnya pucat, air matanya jatuh. Mbak, maaf, saya nggak tahu kalau aku memotong kalimatnya. Suaraku gemetar, tapi tegas. Kamu tahu, dia suamiku. Tapi kamu tetap tinggal di rumah ini. Di tempat ibuku dulu berdoa setiap malam. Semua orang diam. Angin berhembus pelan, membawa suara burung dari kejauhan. Seolah alam pun tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi hari itu. Aku memberi isyarat kecil pada operator. Mesin itu maju perlahan. Cakar besinya menekan dinding depan rumah. Suara retakan mulai terdengar, diikuti debu yang naik ke udara. Dinding itu ambruk sebagian. Reni menjerit. Lasito menahan kepalanya. Sementara aku berdiri tegap, tidak bergerak, tidak menyesal. Setiap batu yang jatuh, setiap retakan yang terdengar, seakan membebaskan beban dari dadaku. Aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Itu air mata lega. Air mata yang selama ini kutahan. Sejak malam pertama aku tahu dikhianati. Warga mulai berbisik lirih. Sebagian memuji keberanianku. Sebagian kasihan pada Lasito. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, hari itu bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Ketika rumah itu akhirnya rata dengan tanah, aku berjalan perlahan menuju reruntuhan. Debu masih berterbangan, matahari mulai condong ke barat. Aku menatap sisa bata yang berserakan dan berkata pelan, "Terima kasih Tuan. Aku mungkin kehilangan rumah, tapi aku tidak kehilangan diriku." Lasito terduduk lemas di tanah. Wajahnya abu-abu tertutup debu. Ia menatapku dengan mata kosong. "Sari, kenapa harus begini?" Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Karena kamu yang memulainya. Rumah yang dibangun dari pengkhianatan tidak akan berdiri selamanya." Aku berbalik, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Langkahku ringan, meski di belakangku hanya ada puing-puing. Di kejauhan, aku melihat ibu berjalan pelan mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku memeluknya erat, menangis di pelukannya seperti anak kecil. Ibu hanya berbisik, "Sudah, Nak, kau sudah menegakkan kebenaranmu. Sekarang saatnya membangun yang baru. Tapi bukan dari batu, dari hati yang kuat." Hari itu, aku tahu satu hal. Kadang, sesuatu memang harus roboh dulu, agar kita bisa berdiri tegak kembali. Sahabat semua, itulah kisah tentangku, seorang perempuan yang kehilangan segalanya, tapi menemukan kembali harga dirinya. Semoga cerita ini jadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menukar kejujuran dengan kenikmatan sesaat. Tulislah di komentar dari daerah mana kalian menonton. Dan semoga yang menekan tombol subscribe hari ini rezekinya lancar, keluarganya bahagia, dan hatinya selalu kuat menghadapi ujian hidup.